Ternyata anak abang mudah sekali kita bohongi, mereka tidak tahu. Isi buku yang kita jual isinya fitnah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya James Willow. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Tentunya saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan mendengar atau kita akan melihat kabar yang sangat menghebohkan dunia permedsosan ya. Jadi kabar ini teman-teman datang dari teman-teman saya dari YouTuber Nusantara. Nah, kemarin siang hari Jumat, Bang Bill selaku Ketua Harian YouTuber Nusantara resmi melaporkan Rismon Hasyolan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan memiliki ijazah palsu. Nah loh, modar lu mon. Ternyata kamu yang memiliki ijazah palsu ternyata. Kok bisa-bisanya menuduh orang lain ya kan? Aduh parah. Dan teman-teman tahu, sebelum Bang Bill ini melaporkan Rismon ini ke Polda Metro Jaya, terlebih dahulu Bang Bill ini menantang Rismon ini debat secara terbuka, masih menyangkut ijazah yang dimiliki oleh Rismon ini. Tapi Rismon tidak berani menerima tantangan dari Bang Bill tersebut teman-teman. Nah karena tidak mendapat balasan dari Rismon, sehingga Bang Bill ini punya inisiatif untuk melaporkan Rismon ini ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, dan laporannya diterima. Nah mampus loh mon. Lagian ngapain kamu nuduh-nuduh orang memiliki ijazah palsu, terus menuduh wapres nggak lulus SMA? Ngapain? Ternyata yang kamu lakukan selama ini hanyalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirimu ternyata Rismon. Dan kalau kita lihat dari pernyataan Bang Bill ini boleh dikatakan kamu ini sudah menipu rakyat Indonesia dan juga telah menipu pemerintahan Jepang, Rismon. Ya, karena katanya kamu lulus S3 dari Yamaguchi, Jepang dan memiliki gelar doktor. Tapi ternyata itu tidak benar. Setelah Bang Bill cek ya di pangkalan data di Jepang sana, ternyata nama kamu nggak muncul Rismon. Nah itu artinya kamu nggak lulus. Tapi dengan PD-nya kamu mencantumkan gelar kamu di belakang nama kamu sebagai doktor. Itu kalau seperti itu namanya doktor abal-abal begitu mon. Makanya jangan sekali-kali menuduh orang yang memiliki ijazah palsu, sementara ijazah kamu sendiri itu yang palsu kalau menurut Bang Bill tadi begitu. Tapi teman-teman masih banyak tuh yang membela Rismon ya. Ya boleh katakan adalah yang membela Rismon, katanya begini. Rismon itu kan bukan pejabat publik, jadi kalaupun punya ijazah palsu wajar dong katanya. Keledung. Lu harus belajar dulu ya keledung yang komen kayak gitu. Jadi begini, Rismon ini katanya kan dosen, seorang dosen, ya kan?
Dan yang namanya dosen itu tentu sudah memiliki sertifikat dosen atau Serdos. Nah, Serdos itu digaji oleh pemerintah. Kalau dia sudah berhasil mendapatkan Serdos itu, nah itu gajinya dari pemerintah, dari APBN. Jadi Rismond ini sudah digaji oleh pemerintah berkat predikat dosennya itu. Begitu loh Kaledung. Jadi nggak usah komen deh kalau nggak tahu. Dan yang paling fatal lagi, katanya Rismond ini kan seorang peneliti, seorang ahli, begitu kan? Dengan begitu, masa si ahli memiliki ijazah palsu? Kan nggak lucu. Makanya seperti yang saya katakan dari awal tadi, apa yang dilakukan oleh Rismond selama ini hanyalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Itu jadi berkoar-koarlah untuk menutupi semua itu. Tapi pada akhirnya akan terbongkar juga, teman-teman. Koplak, mon. Kamu menerima tantangan Bang Bill aja nggak berani kamu. Kalau kamu benar-benar memiliki ijazah S3 itu yang bergelar doktor itu, seharusnya kamu menerima tantangan Bang Bill untuk debat terbuka. Tapi nyatanya kamu nggak berani. Nggak berani kamu. Kamu kalau sama orang yang berilmu ya, kamu nggak bakal berani. Kamu beraninya sama orang yang mungkin levelnya berada di bawah kamu. Tapi kalau levelnya sama dengan kamu ya, itu kamu nggak berani. Buktinya setelah ditantang Bang Bill kamu ciut. Akhirnya karena tantangan Bang Bill ini tidak mendapat balasan dari kamu, dan pada akhirnya Bang Bill melaporkan kamu. Nah loh, numpuk tuh laporan polisi kamu. Dan saya yakin teman-teman, ini laporan Bang Bill ini akan diterima oleh Polda Metro Jaya, akan ditindaklanjuti oleh penyidik Polda Metro Jaya. Lihat aja nanti, karena ini benar-benar nggak masuk akal yang dilakukan Rismond ini. Konon katanya dia kan dapat beasiswa dari pemerintahan Jepang kalau dia berhasil menuntaskan S3-nya. Tapi ternyata dia tidak mampu menuntaskan S3-nya di Yamaguchi, Jepang, dan otomatis beasiswa itu akan dikembalikan ke pemerintahan Jepang. Berhubung Rismond tidak memiliki cukup uang untuk mengembalikan beasiswa tersebut, maka Rismond terpaksa membuat surat kematian. Ini yang paling fatal secara saya. Ini kejahatan internasional. Nah, inilah yang akan diungkit oleh Bang Bill ini. Tapi ternyata nggak mendapat respon dari Rismond. Itu artinya Rismond ciut ya. Rismond beraninya hanya sama orang-orang yang levelnya berada di bawah dia. Tapi kalau levelnya di atas dia, ya mana berani dia, ya kan? Coba saya tantang juga. Kamu berani nggak menerima tantangan Bang Bill untuk debat terbuka? Kalau nggak, kamu pengecut. Udah aja kamu pakai rok warna pink. Nah, untuk itu mari kita sama-sama dengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Bang Bill dan juga rekan-rekannya. Check it out. Perkenalkan, saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada Saudara Rismond Jolan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah, yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa Saudara RHS ini sudah menggunakan
sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan, mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Betul. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga koar-koar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya, karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri yang mengikuti Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk luar biasa membuat pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan juga, yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya saya secara pribadi sudah menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu. Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks. Begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi Jepang bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar di saat proses penyidikan lebih jauh. Dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami. Biasanya cuma sekedar konsultasi dan audiensi. Tadi kami melihat nampaknya diskusi dan juga arahan, termasuk juga apa yang kita konsultasikan, justru mengkerucut bahwa ini memenuhi unsur untuk kemudian kita laporkan sebagai potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama pemalsuan ijazah. Nah itu teman-teman, ini seru, kayaknya si Rismon nggak bisa tidur nyenyak nih ya kan. Karena laporan polisinya tuh numpuk. Dan saya yakin kalau yang ini pasti nih bakal ditindaklanjuti oleh penyidik Polda Metro Jaya. Yakin ya teman-teman. Karena Bang Bill kemarin sudah melakukan riset juga ya. Ternyata nama Rismon itu tidak muncul di pangkalan data Jepang sana, nggak muncul. Biasanya kalau kita cek di pangkalan data di sini nih, di Dikti, pangkalan data pendidikan tinggi di negeri ini, kalau kita cek ya nama yang bersangkutan, nah itu keluar. Tapi ternyata kemarin Bang Bill ngecek itu nggak muncul teman-teman. Tapi nama yang lain, alumni yang lain itu muncul. Sementara Rismon aja yang nggak muncul begitu. Nah itu begitulah yakinnya Bang Bill, sehingga Bang Bill berinisiatif melaporkan Rismon ini ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Mantap Bang Bill, kami akan selalu mendukung Bang Bill ya, selalu mendukung supaya Rismon ini benar-benar mengakui kalau dia ini memiliki ijazah palsu. Karena kan selama ini dia tuh tahu sendirilah, berkoar-koar ya, seperti Bang Bill bilang tadi, baik itu di ruang publik, bahkan di meja hijau juga ternyata dia membohongi hakim-hakim yang ada di situ dan juga membohongi publik. Dan yang lebih parah, dia melakukan apa namanya kejahatan internasional dengan membuat surat kematian. Ini yang lebih fatal ini Bang Bill ya kan. Masa dia membohongi pemerintahan Jepang juga ya kan, bukannya rakyat Indonesia aja yang dia bohongin, pemerintahan Jepang juga dia bohongin kalau benar dia melakukan
pembuatan surat kematian tersebut begitu. Makanya teman-teman ya saya yakin juga kadang-kadang karena kemarin waktu Bang Bill menantang Rismon ini untuk debat terbuka, Rismon ini nggak berani coba. Tapi kalau dia berdebat dengan orang-orang yang mungkin wawasannya di bawah dia gitu ya, baru dia berani. Tapi kalau di atas dia bahkan sama dengan dia wawasannya itu dia nggak berani. Contohnya kemarin Bang Bill dia nggak berani nerima tantangan Bang Bill, ciut malahan. Makanya wajar Bang Bill mempertanyakan ijazah Yamaguchi Jepang yang dimiliki Rismon ini karena dia dengan PD-nya mencantumkan gelarnya itu di belakang namanya doktor. Doktor itu berarti orang yang sudah lulus S3. Tapi dia dengan PD-nya ya kan. Sementara masih dipertanyakan gelar doktornya itu masih dipertanyakan karena statusnya itu nggak lulus di Yamaguchi Jepang. Begitu teman-teman. Tapi dia nggak berani nerima tantangan Bang Bill. Katanya dia pengen fokus kepada pemakzulan Mas Gibran. Koplak ini orang, koplak ya. Dan dia nggak berkaca kali ya, nggak melihat ke belakang kali ya. Itu dulu yang namanya Amin Rais dan kawan-kawan udah beberapa tahun pengen memakzulkan Pak Jokowi dari bangku presiden waktu itu. Udah beberapa tahun, bahkan mau adakan upil power. people power ya, bahkan diledek sama masyarakat itu upil power ya kan. Tapi sampai purna tugas Pak Jokowi tidak mampu mereka makzulkan. Nah ini juga akan terjadi pada Rismon. Dia berkoar-koar untuk memakzulkan Mas Gibran. Tapi nyatanya sekarang udah 2026, katanya 2026 mau memakzulkan Mas Gibran. Tapi kenyataannya apa? Nggak mampu sama sekali. Sama sekali nggak mampu, cuman keluar-keluar doang, omon-omon doang. Nah akhirnya nanti dia juga akan masuk penjara teman-teman. Karena dia memasukkan dokumen dalam hal ini ijazah. Diduga ya. Modar lu, modar.